Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Arlina Nurhabsari, SPKG dari Departemen Konservasi FKG Unisula. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pulp capping. Yang akan saya jelaskan direct pulp capping dan indirect pulp capping. Oke. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk pulp capping ya. Yang pertama itu adalah calcium hydroxide setting ya, dimana calcium hydroxide setting ini salah satu mereknya ya, tapi banyak merek lain ya, tapi yang dipakai untuk pulp capping adalah yang setting. Kemudian RMGAC ya yang digunakan, jadi banyak merek untuk RMGAC, salah satunya ini. Kemudian digunakan lagi adalah ETSA dan bonding yang kita gunakan. Kemudian komposit ya, kemudian juga kompositnya. Oke, dan ada juga calcium hydroxide yang dibuat jadi satu ya, jadi bentuknya biasanya shiring seperti ini. Jadi ini calcium hydroxide setting, jadi ini calcium hydroxide-nya langsung bisa di liqueur, ada merek yang seperti itu. Kemudian untuk alatnya yang digunakan adalah OD set, kemudian agate spatel, paper pad, kemudian ada plastis, ada ball aplikator, kemudian ada plastis filling. Oke. Ya, untuk teknik yang indirect pulp capping ada dua teknik ya. Ada one step indirect pulp capping dan step based excavation, di mana untuk step based excavation itu dilakukan dalam 2 kali kunjungan. Jadi setelah gigi dipreparasi, biasanya di dalam kavitasnya masih ada jaringan infected dentin ya, dimana infected dentinnya itu nanti ditinggal, kemudian dilakukan decal, RMGAC, kemudian tumpat sementara ya. Nah, kemudian untuk yang one step teknik itu perbedaannya, yang untuk infected dentinnya itu nanti ditinggalkan ya, dengan harapan infected dentin yang ditinggalkan itu bisa teremineralisasi oleh kalsium hidroksida yang sudah diletakkan di titik terdalam di kavitas tersebut atau titik yang mendekati atap pulpa. Ya. Kemudian untuk perbedaannya antara step based excavation dengan one step indirect pulp capping itu ada di tumpatan terakhirnya. Kalau step based excavation tadi tumpatannya di tempat sementara, kemudian untuk kunjungan keduanya baru diberi tumpatan tetap ya. Kalau untuk one step itu langsung dilakukan penempatan resin komposit. Oke, akan saya praktekkan langsung yang step based excavation ya. Jadi setelah kita bersihkan ya kavitasnya, kemudian masih ada infected dentinnya ya. Nah, di sini ini adalah titik terdalamnya, kita anggap seperti itu. Kemudian kita aplikasikan decal yang setting ya, decal yang setting yang tadi sudah saya perkenalkan ini ya. Nah, di sini ada 2 pasta ya. Pastanya itu terdiri dari katalis dan base ya.
ditaruh di paper pad, seperti ini dengan perbandingan 1:1 ya. Kemudian kita aplikasikan ke titik yang terdalam menggunakan ball aplikator ya. Jadi ada dua teknik, yaitu bisa mengaduk langsung di paper pad, tapi ini akan mengakibatkan pastanya cepat mengeras, atau bisa diaduk di dalam kavitas ya. Kalau di dalam kavitas itu nanti tidak cepat mengeras. Jadi kita ambil saja pasta yang base-nya, kemudian kita ambil pasta katalisnya ya, seperti ini. Kemudian kita taruh di yang paling titik yang paling terdalam, yang kira-kira dekat dengan atap pulpa ya, hanya satu titik tersebut ya. Oke, kemudian kalau untuk yang CAOH seperti ini, CAOH setting, dia akan cepat setting ya, dia akan cepat mengeras. Kemudian kita manipulasi untuk RMJIC-nya ya. RMJIC itu ada macam-macam ya, selain ada yang dari powder dan liquid seperti ini, ada juga yang sudah ada dalam bentuk shearing ya. Oke, ini kita ambil, kalau dari perbandingannya itu 1:2, jadi powdernya 1, liquidnya 2. Tapi karena untuk direct pulp capping ini biasanya hanya sedikit yang kita butuhkan ya, jadi kita bisa ambil liquidnya 1 ya, kemudian kita ambil powdernya setengah peres ya. Oke, kita ambil setengah peres, kita letakkan. Kemudian diaduk dengan agate spattle ya, dengan gerakan melipat sehingga homogen. Nah, perbedaannya untuk yang RMJIC dengan JIC konvensional, kalau RMJIC nanti settingnya itu kita gunakan liqueur ya, walaupun sebenarnya RMJIC juga bisa self cure ya, tapi untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan liqueur ya, kita ambil. Nah, untuk RMJIC-nya ini juga kita taruhnya tidak di semua dasar kavitas, jadi kita hanya taruh yang dekat atau menutupi bagian yang sudah diaplikasikan kalsium hidroksida ya, tidak di semua bagian enamel dan dentin ya, nggak boleh lebih. Jadi RMJIC ini tidak boleh kena dinding kavitas yang di bagian enamel ya, nanti akan mempengaruhi perlekatan antara resin komposit dengan gigi. Oke, kita rapikan dulu ya, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian kita liqueur ya, liqueurnya sama, kurang lebihnya 20 detik. Oke. Kemudian untuk step based excavation, setelah kita lakukan aplikasi kalsium hidroksida ya sebagai liner dan basisnya RMJIC, kita beri tumpatan sementara ya, kita aplikasikan tumpatan sementaranya
Nah, tempat sementara ya. Ya. Nah, setelah tempatan sementara kita aplikasikan, kita lakukan observasi kepada pasien ke antara 2 sampai 3 bulan ya, untuk melihat apakah infected dentin yang kita tinggalkan itu bisa teremineralisasi ya, dan apakah terjadi pembentukan dentin tersier. Oke, ya seperti ini untuk indirect pulp capping dengan teknik stepwise excavation ya. Perbedaannya tadi kalau one step hanya di tumpatan akhirnya, kalau stepwise dengan tumpatan sementara, kalau one step langsung diberi tumpatan resin komposit. Oke. Oke. Untuk berikutnya saya akan menerangkan mengenai teknik direct pulp capping ya. Perbedaan antara direct pulp capping dan indirect pulp capping, kalau direct pulp capping itu sudah terjadi perforasi di atap pulpa ya, sehingga sudah terjadi titik perdarahan. Biasanya perforasi yang masih bisa kita lakukan pulp capping itu adalah 1-2 mili ya, lebih dari itu kita lakukan pulpectomy. Nah, untuk yang sedangkan kalau indirect pulp capping belum terjadi perforasi ya, jadi itu perbedaannya. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan penghentian perdarahan dulu ya, bleeding dari titik perdarahan tersebut dengan kita melakukan irigasi ya. Irigasinya bisa dengan salin atau NaCl ya. Kemudian kita dab ya menggunakan kapas sampai perdarahannya itu berhenti ya. Kita keringkan juga, kita keringkan dengan cotton pellet ya. Kita keringkan sampai kering. Kemudian setelah kering ya, dalam posisi ini biasanya pasien mungkin akan sedikit sakit ya. Kalau misalnya agak sakitnya tidak tertahan, kita bisa lakukan anestesi pada pasien ya. Kemudian baru setelah perdarahannya itu terhenti, kita lakukan yang stepnya hampir sama ya dengan indirect pulp capping ya. Kita aplikasikan kalsium hidroksida setting ya, base dan katalis. Kita ambil base dan katalisnya, kemudian kita taruh di titik, hanya di tempat yang perforasi saja ya, jangan melebar ya, cukup di titik itu saja. Oke, kita diamkan dulu, kemudian kita lakukan manipulasi ya untuk RMJAC-nya. Sama untuk liquidnya kita ambil 1 ya, 1. Kemudian untuk powdernya kita ambil setengah peres. Kita sesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau kavitasnya besar atau kita memang memerlukan tambalan RMJAC yang besar ya, kita pakainya sesuai dengan aturan pabrik ya, liquidnya 2 dan powdernya 1. Oke, setelah kita lakukan manipulasi ya, kemudian kita aplikasikan RMJAC-nya ya, kita ambil RMJAC-nya, kemudian kita aplikasikan ya di titik
terdalamnya. Oke. Ya, menggunakan ball aplikator ya. Oke. Nah, oke. Setelah siap ya, dan kita periksa dulu RMJIC-nya mengenai dinding enamel atau tidak. Kalau mengenai dinding enamel, kita bersihkan ya dari RMJIC tadi ya. Oke. Kemudian kita cure ya, kita cure. Oke, setelah kita cure, kemudian kita lakukan aplikasi untuk penumpatan resin komposit ya. Yang kita butuhkan etsa dan bonding ya, dan resin kompositnya. Oke, kita lakukan aplikasi etsa terlebih dahulu ya, pada enamel terlebih dahulu ya. Kurang lebihnya 15 detik ya, 15 detik sampai, nah kita hitung, nah saat kita 15 sampai 20 detik ya untuk etsa pada enamel. Nah setelah kurang lebihnya 10 detik di enamel, kita langsung aplikasikan di bagian dentinnya ya. Kita langsung aplikasi ya, kita hitung 10 detik ya, aplikasi dengan merata ya. Kemudian kita lakukan pembersihan ya, kita bersihkan etsanya. Ya, kita bersihkan, kita lakukan pembilasan ya, kemudian kita bersihkan etsanya. Kemudian setelah kering ya, kita yang perlu frosty white itu bagian enamelnya ya. Kalau untuk bagian dentinnya harus moist, jadi nggak boleh frosty white. Oke. Ini setelah kita keringkan ya, kita lakukan aplikasi bonding ya. Kita bisa taruh bondingnya di paper pad atau di cepuk ya. Kita ambil hanya 1 tetes saja. Oke. Kita ambil dengan microbrush ya. Oke. Kita ambil dengan microbrush, kemudian kita ulaskan dari dentin terlebih dahulu, kemudian enamel ya. Kalau kurang kita bisa ambil sedikit lagi ya. Kita harus mengulaskan sampai semuanya terkena oleh bonding ya di dinding kavitasnya, dan warnanya harus glossy ya, terlihat glossy gitu ya. Nah, kemudian kita tunggu 20 detik ya, karena 20 detik itu adalah waktu optimal untuk bonding itu masuk sampai ke dalam mikroporus. Kemudian kita lakukan cure. Sepuluh detik. Setelah kita cure 10 detik, kita lakukan aplikasi resin komposit ya. Menggunakan resin komposit kita aplikasikan. Seperti prosedur resin komposit kelas 1. Kalau mau menggunakan teknik cups itu kita lakukan dimulai dari cups lingual ya,
kita bisa rapikan menggunakan micropress, kemudian kita cure. Ya, ini teknik incremental tapi dengan teknik cups build. Kemudian kita ambil lagi. Jadi kalau mengambil komposit itu jangan terlalu banyak ya, sedikit-sedikit saja. Kurang lebihnya layarnya 2 mm ya, kita bentuk dulu sekalian ya, sehingga nanti waktu aplikasinya nanti bentuknya jadi bagus. Kurang dikit lagi ya. Nah, kalau yang tadi yang indirect pop capping ya, yang teknik one step itu sama dengan direct pop capping ya, teknik ini. Kemudian kita cure. Kemudian kita lakukan di bagian bukalnya. Nah, untuk merapikannya kita bisa pakai micropress ya. Kemudian kita ambil lagi kompositnya, jangan langsung banyak-banyak ya. Kita lihat kompositnya, apakah kompositnya itu bisa dengan teknik bulk atau memang harus dengan teknik incremental ya, karena beda tipe, beda aplikasi ya. Kita rapikan lagi ya, kalau kurang baru kita ambil lagi. Nah, saat kita membentuk ini sekalian dibikin bentuk cupsnya gitu ya, jadi sekalian kita membentuk fisurnya dan tonjolnya. Kita ambil sedikit lagi untuk cups disto bukalnya ya, karena kalau untuk gigi molar pertama itu ada 5 cups ya. Nah, kita bentuk oke, kita kira. Nah, kemudian kita cek, oh ternyata masih ada yang underfilling. Nah, underfilling kita beri lagi ya. Tapi kalau untuk teknik yang cups ini memang dilakukan
per cup ya. Nah, kita taruh di tempat yang under ya. Nah, kalau lebih dibuang saja ya, jangan digunakan lagi. Nah, ini, nah setelah pas, kita rapikan lagi dengan microbrush ya. Nah, nggak usah cari alat mahal-mahal, cukup kita pakai microbrushnya tapi yang bagus ya, sehingga bulunya ini tidak cepat lepas. Oke, nah setelah sesuai ya bentuk cupsnya ya, baru dilakukan prosedur finishing polishing untuk komposit. Ini adalah bentuk setelah dilakukan finishing polishing ya. Bisa dilihat cupsnya sudah terbentuk dan visurnya ya, dengan teknik tadi. Oke, demikian penjelasan saya mengenai teknik pop capping ya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.